Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah dalam keadaan iman serta Islam. Amin. Dan tentunya hadirnya kita hari ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk meriayah bentuk syukur kita atas anugerah iman serta Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, yaitu dengan menghadiri majelis taklim sekaligus nanti kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah untuk melengkapi kesempurnaan pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ikhtiar-ikhtiar itu Allah tanggapi, Allah catat sebagai amal kebaikan kita, yang juga kita berharap nanti atau buahnya sejak di dunia berupa semakin dimampukan oleh Allah kita melakukan amal-amal kebaikan sampai kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, masih melanjutkan, ini bagian yang kedua, nanti ada yang ketiga dan keempat, tentang wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq kepada para sahabatnya pada waktu itu, khususnya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Kegelapan yang akan menyelimuti kehidupan manusia itu ada 5. Penerangnya juga ada 5. Kemarin kita sudah membahas hubbud dunya zulmah, terlalu cinta pada dunia itu adalah gelap. Wasirajul laha taqwa, penerangnya adalah takwa. Kemudian yang kedua kata beliau wadabun zulmah wasirajul lahu taubah, dosa itu gelap, penerangnya cuma satu, yaitu taubat. Kenapa dikatakan dosa itu gelap? Karena memang ketika seorang melakukan maksiat yang di sisi Allah catatannya berupa dosa, maka dia meninggalkan bekas, Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwa dosa yang dikerjakan oleh manusia itu meninggalkan bekas, tidak berlalu begitu saja. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, innal 'abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba itu ketika melakukan satu kesalahan, maka nukitat akan dititik fi qalbihi, di dalam hatinya, nuqtatun sauda, satu titik hitam, nempel titik hitam. Fa'idha wa naza'a bastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Apabila dia tinggalkan maksiat itu, kemudian dia kembali bertaubat, maka hatinya dibersihkan kembali, titik hitam itu dihilangkan oleh Allah. Wa in ada zida fiha hatta taqwa qalbahu. Apabila dia kembali, maksudnya maksiat lagi,
maka ditambah titik hitam tadi, sehingga pada akhirnya ketika sering dan sering bermaksiat, maka seluruh hatinya akan tertutupi. Wa huwa ar-rad. Tutup itu disebut dengan ar-rad. Alladzi dzakarallah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi penutupnya hati disebut dengan ar-rad, itu bahasa Quran yang ditegaskan kembali oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah akut, sudah kronis, senantiasa bermaksiat, hati itu menjadi gelap, ditutup rapat, tertutup rapat oleh tadi titik-titik hitam akibat kesalahan atau dosa yang kita kerjakan. Dalam bahasa lainnya Allah mengatakan di awal surah Al-Baqarah itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Jadi tertutup, khotam itu ditutup rapat. Apanya? Hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Dan bagi mereka siksa yang pedih, walahu adzabun alim. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah ketika seorang bermaksiat. Kenapa maksiat itu zulmat gelap? Karena memang menggelapkan hati menjadi gelap. Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin mengibaratkan hati itu seperti cermin. Cermin fungsinya banyak. Yang pertama, alat untuk melihat refleksi pantulan diri kita, sudah rapi atau belum, dan seterusnya. Maka ketika hatinya sehat, baik, bersih, karena memang dia tidak senang bermaksiat, dan kalaupun tergelincir segera taubat, maka hati yang seperti cermin tadi bersih. Maka dia bisa muhasabah dengan jernih. Dia bisa menilai, melihat keadaan dirinya, sudah baikkah atau belum. Ketika banyak maksiatnya, maka para ahli maksiat itu tidak bisa muhasabah, karena alat untuk melihat itu sudah tidak bisa digunakan. Ibaratnya cermin dicat hitam, sudah tidak kelihatan apa-apa. Itu fungsi pertama. Maka para pelaku maksiat itu susah diharapkan untuk bisa kembali kalau tidak ada memang ketetapan Allah. Maka dari itulah Nabi mewanti-wanti untuk tidak pernah menyepelekan dosa meskipun sepele. Karena di sebuah hadis yang disampaikan, dosa itu seperti sekelompok orang sedang pindah, satu kampung pindahan. Di tengah jalan ketika waktunya sudah siang, waktu masak, waktu makan siang, tentu untuk bisa masak pada waktu itu harus bikin api. Mereka melewati satu pohon besar, yang paling depan nyeklek pak setunggal, alamu sidik air diceklek. Yang belakangnya begitu terus. Orang yang termasuk golongan yang akhir bertanya-tanya, kabarin dia nenek wite gitu. Paham itu? Kelihatannya cuma satu ranting kecil, tapi karena yang melakukan masal begitu banyak orang yang paling belakang cuma mendengar kabar bahwa dulu pernah ada pohon besar di sini. Wis didangkal sama oyot-oyote. Itulah kira-kira. Maka kelihatannya maksiat yang remeh ketika terus dikerjakan tidak ditobati, bisa kemudian mencabut akar keimanannya. Alhamdulillah dari. Maka logika itu pertama, hatinya menjadi gelap. Kemudian kedua, fungsi cermin itu kan
ketika cermin yang bersih, maka ketika disinari cahaya dari senter atau apapun, maka memantul sempurna menjadi terang. Tapi kalau gelap, ya dia tidak memantulkan cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita. Allah itu Rahman dan Rahim. Allah paham betul yang berislam tidak mesti orang Arab. Yang terbaik justru yang ajam, yang non Arab, yang bahasa Arab tidak ngerti, baca Quran tidak bisa, bisanya cuma membunyikan Quran. Tapi petunjuk senantiasa Allah berikan dengan segala cara yang memang Allah memang sediakan untuk kita. Tinggal kemudian receiver atau penerimanya itu keadaannya sehat atau tidak. Maka hidayah dalam Islam itu diibaratkan seperti cahaya. Allahu walilladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu walinya, pelindungnya, yang mencintai orang-orang yang beriman. Yang Allah kerjakan itu mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan menuju satu cahaya, nur cahaya. Tentu dengan cara Allah dia memberikan petunjuknya. Pertanyaannya bagaimanakah kita, apakah sudah menyiapkan perangkatnya dengan baik, yaitu hati kita. Lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian, ketika maksiat sering terus dan terus dikerjakan, kalau ulama yang lain mengibaratkan maksiat itu seperti sayatan luka atau diiris dengan pisau. Maka pada saat teriris, karena bermaksiat bagi orang yang beriman tentu suatu kekhilafan. Rasanya tidak mungkin itu maksiat direncanakan matang-matang dari itu hancur. Mesti khilaf. Ibaratnya menggunakan pisau tidak sengaja teriris. Pada saat teriris pasti tidak terasa apa-apa, biasa saja. Orang yang maksiat pada saat melakukan itu masih biasa, bahkan terasa nikmatnya. Tapi ketika amal maksiat selesai dikerjakan, muncullah perasaan menyesal. Itu tanda imannya masih baik. Maka sama seperti orang teriris pisau, setelahnya baru terasa sakit perih. Ketika sembuh, jarang bisa sembuh secara sempurna. Ketika bolak-balik di tempat yang sama diiris-iris terus, lama-lama kemudian kepekaan dari kulit itu menjadi berkurang. Maka menjadi semakin mudah dia melakukan maksiat karena tidak merasa lagi bahwa hal yang dia kerjakan itu maksiat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi, Ibnu Abbas mengingatkan kepada kita berkaitan dengan masalah amal baik dan amal buruk. Beliau mengatakan seperti ini: Inna lil hasanati riya. Sesungguhnya al-hasanah, perbuatan yang baik itu memberikan cahaya fil wajah, jadi memberikan cahaya pada wajah. Wa nuran fi qalbi, dan memberikan penerangan di dalam hati. Wa sa'atan fil rizq, dan memberikan keluasan atau keberkahan pada rezekinya. Wa quwwatan fil badan, memberikan kekuatan kepada fisik kita. Wa mahabbatun fi qulubil khalqi, dan mendatangkan kecintaan pada hati-hati manusia. Sebaliknya, wa inna lisayyi'ah sawadan fil wajh, sedangkan sayyi'ah, keburukan, kejelekan itu menjadikan gelap di wajah. Wa dzulmatan fil qalb, memberikan kegelapan juga di dalam hati. Wa wahnan fil badan, melemahkan fisik. Wa naqsan fil rizq, dan menyempitkan atau mengurangi rezeki. Wa baghdatan fi qulubil khalqi, dan
menyebabkan timbulnya kebencian pada hati manusia. Dan ini cocok dengan hadis qudsi. Jadi Allah menyampaikan bahwa ketika seorang hamba itu melakukan amal saleh, maka dikabarkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan kepada para penghuni langit. Para penghuni langit tentunya mayoritasnya malaikat. Allah mengabarkan tentang keridhaan kecintaannya kepada si fulan yang melakukan kebaikan tadi. Maka kemudian penduduk langit menyampaikan kabar itu kepada penduduk bumi. Maka jadilah penduduk bumi mencintai si fulan yang ahli melakukan kebaikan tadi. Begitu juga sebaliknya. Ketika seorang hamba bermaksiat, maka Allah mengabarkan ketidaksukaan kebenciannya kepada penduduk langit. Maka penduduk langit pun menyampaikan hal tersebut kepada penduduk bumi. Maka Bapak Ibu sekalian, dosa itu kalau disederhanakan, itu ada dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dosa paling kita pahami adalah ketika kewajiban ditinggalkan, maka itu dosa. Ketika larangan dikerjakan, maka itu juga dosa. Maka dari itu memang orang yang paling bisa memahami urusan-urusan seperti ini adalah mereka-mereka yang memiliki ilmu. Sehingga mereka yang berilmu itulah yang paling mampu untuk berhati-hati dan paling takut dengan urusan-urusan seperti ini. Maka Allah mengatakan bahwa khasyallahi min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah dari golongan yang para ulama. Maksudnya ulama di sini adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Akan tetapi seperti kami sampaikan, Allah itu mengetahui betul bahwa yang memeluk Islam, apalagi di akhir zaman, itu mayoritas berulama. Maka dalam sebuah hadis disampaikan bagaimana mendeteksi mana itu kebaikan, mana itu dosa. Satu ketika seorang sahabat namanya Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ilmu, sementara dosa mahaka fi sadri adalah segala hal yang terasa meragukan, bimbang di dalam hati. Wa karihta ayyataya alaihin nas, dan engkau tidak suka ketika itu dilihat atau diketahui oleh manusia. Jadi sederhana, kata kuncinya dalam hati. Jadi hal yang baik, kebaikan yang tentu nanti mendapat pahala dari Allah itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Tentu ini adalah akhlak yang terbimbing. Sementara yang dikatakan keburukan itu segala sesuatu yang menyebabkan hati itu menjadi ragu-ragu, bimbang, ada yang mengganjal, dan kita khawatir ketika orang lain tahu. Itu dosa. Maka kembali lagi, yang mampu memberikan peringatan tentang hal seperti ini adalah hati, qalbu. Sementara yang jadi masalah, saya sampaikan di depan tadi, yang namanya hati itu keadaannya tidak pernah tetap. Fungsinya adalah menerima, menangkap petunjuk dari Allah. Ketika dia banyak maksiat, fungsinya menurun, tertutupi oleh nokta-nokta atau titik-titik hitam yang kalau semakin banyak, maka dia bahkan bisa menjadi aurat tertutup. Kalau sudah seperti itu, maka hati sulit untuk ditanya, dimintakan fatwa. Sebagaimana yang ditanyakan sahabat lain namanya Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Cita tas'alu 'anil birratin." Jadi
Jadi dia bertanya kepada Nabi tentang kebaikan dan juga dosa. Maka apa jawab Nabi? Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Al-birru ma'ma'annat ilahi nafsu wa ma'anna ilahi qalbu. Karena kebaikan itu menenangkan jiwa, menenangkan hati. Jadi kalau mau sesuatu tenang, tidak khawatir, itulah kebaikan. Tapi ketika melakukan khawatir, dikatakan di sini, wal ilmu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Dan dosa itu adalah yang menggelisahkan jiwa dan ditolak oleh dada atau hatimu. Wa in aftaka nasu wa aftal, meski banyak orang yang memfatwakan atau membenarkan perbuatan itu. Jadi hati. Maka Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu dalam Islam juga disebut dengan al-ma'ruf. Ma'ruf. Makna ma'ruf itu dari kata arafah, dikenali. Sementara keburukan dalam Islam disebut dengan al-munkar, yang diingkari. Maka sejatinya manusia itu desainnya sejak lahir, ketika dilahirkan sudah didesain oleh Allah untuk mengenali perkara-perkara yang lain, yang ma'ruf. Maka kebaikan dalam Islam itu terbagi dua, ada ma'ruf, ada khair. Kalau ma'ruf itu pasti instingnya manusia, mau dia beriman, mau kafir, kalau baik atau baik. Tapi ada beberapa hal yang memang dibutuhkan ilmu dan iman, itulah al-khair atau syariat Islam. Tapi yang ma'ruf, Bapak Ibu sekalian, pasti dikenali oleh hati-hati yang masih normal, yang masih sehat. Karena fitrah manusia itu cenderung kepada kebaikan dan menolak keburukan. Maka Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Dan fitrah itu cenderung kepada kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Akan tapi setelah lahir terjadi banyak yang menimpa sang bayi sampai dia menjadi dewasa. Fa'abawahu yang yuhawidani au yumajisani au yunasirani, maka orang tuanya, lingkungannya, pendidikannya yang menjadikan dia menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Artinya pada hakikatnya setiap manusia itu punya potensi kebaikan. Lingkungannya lah kemudian yang menyebabkan mereka berubah. Maka penting Bapak Ibu sekalian bagi kita menciptakan bi'ah atau lingkungan yang baik, bi'ah sholihah, lingkungan yang sholih. Maka membuat limon itu luar biasa. Wong kang soleh kumpul. Karena hati itu saling mempengaruhi, Bapak Ibu sekalian. Kalau bahasanya ulama kholaf saking Sidoarjo, Agus Mustafa, mungkin Pak Fauzi kenal ini, Agus Mustafa. Beliau mengibaratkan hati itu punya frekuensi, karena beliau lulusan fisika nuklir dari UGM. Jadi hati itu ibaratkan punya frekuensi, bergetar gitu. Dan getaran ketika berjumpa, karena hati punya getaran, ketika ketemu kan saling berinterferensi, bahasa fisika, ketemu dan saling mempengaruhi. Maka siapa yang amplitudonya paling besar dari fisikanya, yang paling kuat, maka dia akan memaksa gelombang yang lain mengikuti frekuensinya. Maka seorang ahli ibadah yang sholih benar, dia mampu mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya untuk menjadi lebih baik. Tapi sehebat-hebatnya ahli ibadah, kalau sendirian terus-menerus ada di lingkungan yang rusak, lama-lama keseret frekuensinya, kantuk.
Maka berteman boleh dengan siapa saja, tapi sahabat itu ya soleh. Kayak bahasa cah nom-nom besti itu kudu sing soleh. Karena dia akan sangat mempengaruhi. Termasuk Bapak Ibu sekalian, lingkungan terdekat kita yang kita paling intens bertemu adalah keluarga. Maka solehnya kita sesungguhnya bukan cuma sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Ketika seorang bapak luar biasa solehnya, insya Allah akan memberikan pengaruh kepada istrinya, memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Maka umumnya orang soleh itu anaknya gitu, soleh. Itu sunnahnya nyata. Bahwa ada contoh lain, Nabi punya anak tunggal. Contohnya Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Itu sebetulnya peringatan bagi kita. Karena Allah itu punya sunnah, tapi juga punya masyiah. Jadi jangan pernah merasa aman. Jadi jangan sampai ada doa min makrillah, jangan menghilang, jangan kamu punya perasaan aman dari makarnya Allah, kepedean gitu, oh wis soleh aman, itu tidak bisa. Harus dimohonkan terus kepada Allah. Itu sesungguhnya pelajaran. Meskipun tentu anaknya Nabi Nuh yang juga yang setunggal itu toh, istrinya yang tidak taat yang setunggal, istrinya yang lain, anak-anaknya yang lain, semuanya soleh Pak. Itu untuk pelajaran bagi kita. Maka kita mohonkan kepada Allah supaya sunnahnya terjadi. Jangan masyiah yang buruk dan begitu. Maka kalau ketemu yang baik, yang kita menghendaki, kita ucapkan Masya Allah. Semoga kita mendapatkan kebaikan itu atas masyiahnya Allah. Kalau menemu yang buruk, kita ucapkan Subhanallah. Yang buruk-buruk tidak mungkin asalnya dari Allah. Karena kekurangan kita, karena kelemahan kita. Maka membersamai orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh itu penting. Istiqomah ada di dalam barisannya jamaahnya orang-orang Islam itu penting. Karena dia akan memagari kita, akan membimbing, mengarahkan kita untuk bisa istiqomah di atas kebaikan. Sampai-sampai seperti ini. Ibnu Mas'ud, ulama namanya sahabat yang paling paham tafsir, itu mengatakan mar'ahul mu'minun hasanan bahwa indallahi hasan. Apa saja yang di dalam pandangannya orang-orang beriman itu baik, maka baik juga dalam pandangan Allah. Nek wong mukmin ngarani barang itu saya, insya Allah Allah menganggap barang itu saya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan umatku tidak akan pernah ijma, berjamaah, bersepakat di dalam kebatilan. Tidak mungkin kata Nabi. Maka pentingnya ada di dalam barisan jamaahnya orang-orang Islam itu di sini. Kemudian wa mar'ahul mu'minun qabihan, dan yang dalam pandangannya orang-orang beriman itu buruk, fa wa'intallah qabih, maka di dalam pandangan Allah juga buruk. Maka Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu kita pahami. Maka ketika orang maksiat, kami sampaikan ada tandanya. Yang pertama dari dalam jiwa, ya ada rasa tidak tenang tadi. Yang namanya keburukan maka kafir nafsi pada dan disorder, ada rasa bimbang tidak tenang di dalam hati, di dalam jiwa kita. Yang dari luar apa? Wakarinta ayat toli alaihi nas, kita khawatir bahwa yang kita kerjakan dilihat oleh manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menambahkan supaya kita semakin mantap untuk meninggalkan maksiat. Karena risiko atau dampak dari melakukan maksiat itu ada beberapa. Ada 9 sebetulnya, tapi saya ambil yang penting saja. Yang pertama, terhalang dari ilmu yang hak.
kata, tapi yang hak itu yang dicari. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya, al-ilmu nuran. Maka dia tidak akan bisa diterima oleh hati-hati yang gelap karena tertutupi oleh maksiat. Maka betapa banyak orang yang disebut dalam petik alim, tapi karena perilakunya itu banyak maksiat, khususnya mendolimi umat Islam. Jadi ya Islam, tapi kelakuan ini mendolimi orang Islam karena terlalu cintanya kepada dunia, berharap kompensasi pengganti urusan dunia. Hari ini kan ada yang seperti itu. Maka ilmunya tidak akan memberikan pencerahan. Dia akan terhalang dari ilmu yang hak. Ilmunya dimiliki tapi tidak dipahami. Maka Bapak Ibu sekalian, ini ada pesan dari Imam Malik dari Imam Syafi'i. Kayak ini pula ulama-ulama zaman saat ini macam-macam itu. Sing saya dikata, sing sudah jelas dihater, ini yang ingin saya sampaikan adalah pesannya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Karena beliau itu sangat kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Ini calon pengganti. Jadi kan beberapa ulama mengatakan setiap 100 tahun kan dibangkitkan mujadid, ulama besar. Nah, Imam Syafi'i itu oleh para ulama dianggap salah satu mujadid tersebut. Sebelumnya Imam Abu Hanifah. Jadi pas Imam Abu Hanifah meninggal dan berselang lama lahirlah Imam Syafi'i. Jadi beliau itu ketika berguru kepada Imam Malik masih kecil, usianya mungkin belasan atau malah belum sampai. Dan dia Imam Malik tidak mau terima beliau kecuali sudah hafal muwatta. Muwatta itu kadel maksudnya tentang muwatta. Sing jelas bahasa Arab dulu mas jelas itu. Yang terjemahan dulu kan itu karena tidak diterima. Dan beliau sudah jauh-jauh. Imam Malik itu kan di Medina dan tidak pernah meninggalkan Medina kecuali haji, tidak pernah keluar dari Medina. Imam Syafi'i itu dari Gaza. Makanya Gaza kata saat ini mungkin sambung dulu Pak. Imam Syafi'i itu dari Gaza, Palestina. Diantar ibunya digendong berkasih alim. Karena Imam Syafi'i itu melarang ibunya digendong dari Palestina Gaza menuju ke Medina, tidak bayangkan. Dari terbis Pak Jonita sampai di sana Imam Malik belum mau menerima. Syaratnya butuh hafal muwatta, dia hafal kisah kita. Dia hafal kisah. Maka Imam Malik begitu kagumnya dia berpesan seperti ini kepada Imam Syafi'i. Aku memandang Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan cahaya ilmu di hatimu. Dan itu pesannya juga untuk kita ya. Maka jangan kau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Sehingga ilmu angel lebet itu akan dosa. Jelas gitu. Ulama sepakat. Termasuk laren. Termasuk laren Pak. Dan si laren itu kita termasuk bulu di kenapa. Maka ilmu masuk juga berkata begini. Sesungguhnya aku itu mengira orang itu lupa dari ilmu yang tadinya dia ketahui akibat kesalahan atau dosa yang dia kerjakan. Ini ilmu masuk. Maka Imam Malik pasti mengambil dari Ibnu Mas'ud karena beliau tidak pernah keluar dari Medina. Itu gagal itu. Kita ngaji ya, tapi maksiat itu bukan didadosi. Ditambah mungkin Pak, tapi tidak bertambah pemahamannya. Maka kan doa kita Rabbi zidni ilma. Cuma enggak cuma kita doa, ya Allah tambahkan untuk ilmu. Warzuqni rahmah. Berikan rezeki berupa faham. Jadi faham itu rezeki Pak. Rezeki itu maknanya bagian itu kayak maka ya kita tidak usah yang pinter tidak boleh menyombongkan diri mungkin pinter IQ 200 tidak bisa jadi ilmunya tambah tapi tidak dapat rezeki berupa faham. Kalau tidak dapat rezeki berupa faham susah diharapkan dia mampu beramal. Maka ilmunya bagaimana, amalnya seperti apa. Yang kedua Bapak Ibu, terhalang dari rezeki dan urusannya menjadi sulit. Ini bagi yang mukmin seperti ini.
Jadi kalau terhalang rezeki, saya sulit, mesti banyak muhasabah. Kalau di surat Nur diminta banyak istighfar, maka dengan istighfar diturunkan hujan. Hujan itu pengibaratan dengan rezeki. Nah, yang masalah itu ketika memang surat di rumah, maka orang-orang yang seperti ini dengan maksiat yang malah dilancarkan rezekinya. Dulu deh coba-coba istidroj kalau bahasa agama. Dan bagi yang masih soleh, kalau untuk sahabat ya banyak istighfar. Bisa jadi karena itu. Kalau tidak, ya berarti yang Islam itu gampil kok. Senantiasa husnul bilang di istighfar masih panjang sahabat berarti memang potongan jari dan orang cocok hati wong sugih. Khawatir nanti jadi tak labah dari sugih atau membesar ke langit. Tapi Allah menyatakan di sini bahwa takwa itu mendatangkan rezeki. Bahwa yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang takwa kepada Allah pasti akan diadakan oleh Allah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki ya, dari arah yang tidak pernah disangka. La yahtasib. Biasanya kalau jenengan usaha rezeki lah dihitung. Ya kasih adalah hisab itu dihitung, kita kan hitung. Padahal saat ini, wajah ibadah saat ini, hari ini kok jatahin sawahi panen, nanti hasil saking tunggal biasanya kan begitu. Tapi namanya rezeki nggak bisa begitu. Layak kasih kata Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, datang dari tempat yang kita tidak menduga, tidak pernah itu. Tiba-tiba, ucap-ucap. Biasanya teman-teman datang rezeki itu. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, menggelapkan hati, berpelaturan di tengah jemaah, bahwa maksiat itu mengundang maksiat yang lain, dari yang ringan naik ke maksiat yang lebih berkualitas, yang menyebabkan mereka semakin tenggelam di dalam dosa. Yang keempat Bapak Ibu adalah hilangnya hasasiyah atau kepekaan terhadap maksiat. Lama-lama kalau terbiasa, akhirnya mereka menjadi orang yang bahkan membanggakan maksiat. Padahal kata Nabi, kullu ummati mu'afat illa mujahirin, semua umatku itu mendapat ampunan kecuali al-mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Siapa mereka? Para muhajirat, mujahirat. Wali muhajirat itu saya itu. Kalau mujahirat itu orang yang melakukan dosa pada saat malam dan Allah menutupi perbuatannya, tapi pada pagi harinya dia mengumumkan, ya bulan semalam aku melakukan kata ini dan itu. Padahal Allah sudah menutupi kesalahannya pada malam itu. Tapi ketika pagi tiba, dia mengikat tabir yang sudah ditutupkan oleh Allah atas dirinya. Itu mujahirin. Makanya Bapak Ibu ulama kan mengatakan corong nuturi anak kira oleh cerita zaman jahiliyah le ojo pacaran, ojo tiru tahu biar gini tidak boleh itu, tidak boleh. Tapi tahu piye Pak biar tulis cah kene kok atem mawon usah sing niko. Khawatir nanti masuk jadi mujahirin. Karena yang hadir di sini bisa jadi ada yang pernah mengalami masa jahiliyah. Oh betul usah diliru, dikubur dalam-dalam itu. Mugi-mugi betul-betul dimaafkan oleh Allah, kata berbeda di sini. Nah, ibadah tidak boleh. Maka menerangnya cuma satu taubat Bapak Ibu sekalian. Saya cepat saja. Taubat itu ada 3. Qalbi, fikri, jasadi. Jadi hatinya menyesal, ikhlas karena Allah dia nyesal, sungguh-sungguh. Kemudian mengakuinya, menyesalinya, berazam untuk tidak mengulanginya. Secara jasadi apa? Dengan lisannya mengucap istighfar, melakukan banyak amal sholih. Karena Nabi mengingatkan agar supaya kita
kemaksiatan dosa yang kita kerjakan dengan amal soleh. Semoga dengan itu Allah mengampuni. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Taubat itu masih segera, tidak boleh ditunda. Karena taubat tidak diterima dalam dua keadaan. Satu, pada saat sudah nazar. Nazar itu orang untuk kasari sekarang. Dan kita tidak pernah tahu kapan saatnya. Sehat, hasil cek labnya bagus, gitu. General check upnya bagus. Sehat betul fisiknya. Keluar klinik itu dokter nanti meninggal sampai tahun. Maka itu yang harus kita berhati-hati. Karena taubat diterima kecuali ketika sudah sampai nazarnya. Maka Fir'aun itu ditolak karena imannya pada saat sudah nazar, nyawanya di kerongkongan. Yang kedua tentu saat kiamat datang, ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Maka Bapak Ibu sekalian, taubat itu cahaya. Jadi di surah At-Tahrim Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan ini mengakhiri ta'lim kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu nabiyyina walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang murni. Mudah-mudahan rohmu mudah-mudahan rohmu menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawah sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan dia. Jadi kalau cerita begini yang terakhir itu dari ketuanya kanjeng. Nah, dikatakan di sini oleh Allah itu tidak menghinakan. Jadi yaumala yukhzillahu nabiyyina walladzina amanu ma'ah. Kemudian sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi masing-masing bawa cahaya di depan dan di kanan. Sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan pesan yang ketiga, wal qabru dzulman wasirajul lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian bisa kami